Oke, selamat sore guys. Ini jalan ya. Kita mau berbicara dan pengelolaan desa wisata yang ada di desa Batu, Pairan Batu. Dan teman-teman ya, desa wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat ekosistem channel TV. Malam hari ini kami tim SCT Explore ya berada di kawasan zona wisata yang ada di Jeruk Manis ya, desa Jeruk Manis, yang dimana tadi sempat kita explore juga. Nanti bisa ditonton langsung ya di konten yang akan kami publish. Kita sempat melakukan wawancara ekspor juga ke desa Titi Batu, dan pengelolaan homestay-nya luar biasa sekali di situ. Dan desa wisata juga, desa wisata Kembang Kuning. Dan malam ini kami nginap di desa Jeruk Manis ya. Baik, sebelum kita lanjutkan wawancara kita pada malam hari ini, izinkan kami dari tim ekosistem channel TV Explore untuk memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, jadi menariknya berbicara tentang wisata itu bukan hanya tentang hobi atau mengeluarkan kepenatan dalam diri untuk memasukkan kebahagiaan, tidak. Tapi bagaimana bicara tentang pendapatan di situ juga Pak. Pendapatan, bicara tentang keindahan, bicara tentang dampak wilayah yang dimana dari wisata sendiri, tempat berdirinya wisata itu sendiri, apa dampaknya terhadap masyarakat sekitar, dari pengunjung dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin kita tidak berpanjang untuk mengantarkan bicara kita tentang wisata. Lebih lanjutnya kita akan wawancara langsung. Kita punya dua narasumber di sini bersama Bapak Kurniawan SPD, salah satu sarjana muda ya, pengelola pegiat wisata juga yang ada di Jurit Baru juga. Di samping pengamat ya, pengamat wisata lah tepatnya. Karena mau tidak mau beliau ini merintis salah satu wisata juga bersama Bapak Harun SPDI juga ya. Ini sarjana pendidikan semua. Nanti menarik, kita akan coba bahas dampak wisata terhadap pendidikan di zona wisata ini. Baik Pak Harun, mungkin sedikit perkenalkan diri dulu ya, atau seperti apa kondisi wisata yang ada di sini, dampak keindahan, mungkin ada aturan pemerintah ya terkait dengan wisata ini, misalkan pekarangan harus bersih sebagainya, dan tarif nginapnya berapa, atau mungkin di wilayah sini belum ditarik kah, mungkin wilayah sebelah mungkin berapa biasanya per malam ya, tamu luar berapa pengunjung yang biasa hadir di sini. Kira-kira itu waktu dan tempat, saya persilakan ke Pak Harun. Perkenalkan diri lah, kita ngobrol santai Pak Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami perkenalkan diri saya. Nama saya Harun Ar-Rasyid SPDI, dengan alamat Desa Jeruk Manis, Kecamatan Situ, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Status sudah nikah, sudah punya anak 2, dan sekarang pekerjaan saya sebagai guru PTT. Saya itu sekolah di SDI Lendang Nangka Utara, Kecamatan Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur. Terkait
dengan wisata, kami di sini punya wisata namanya wisata Tibu Buntar ya. Wisata Tibu Tibu Buntar. Tibu Buntar. Tibu Buntar ya. Itu bahasa apa tuh Tibu Buntar? Bahasa Itu Lombok, bahasa Sasak gimana? bahasa Lombok. Ya. Bahasa Lombok Kalau ya. Tibu di sini seperti kolaman Kolam. dalam ya. Iya, iya, luar biasa. Nah itu permasalahannya. Sebenarnya wisata ini sudah lama dikenal, tetapi terkendala dengan apa namanya pembiayaan dan pengelolaannya terutama sekali. Pernah sebenarnya direhab untuk dibikin kolamnya, tetapi itu terkendala permasalahannya. Sampai saat ini belum juga tuntas. Itu di Desa Jeruk Manis ya? Ya, di Desa Jeruk Manis. Tetapi kalau pengunjungnya yang dari luar negeri terutama sekali, ya banyak sekali, terutama sekali hari Minggu dan hari Sabtu juga tetap banyak. ramai. Tetapi yang di sini yang nginapnya tidak ada, cuman kunjungannya pagi atau sore aja. Tapi lari kalau nginep lari ke Titik Batu atau Kembang Kuning ya? Kembang Kuning ya. Oh, saya menarik. Ini menarik ini Pak Harun ya. Sebelum dilanjutkan, jadi mungkin dengan kita berdiskusi malam ini, nanti coba kita akan konfirmasi ke pemerintah setempat ya di Lombok Timur, bahwa ada wisata yang memang lumayan, artinya menjanjikan lah untuk perekonomian masyarakat setempat ini kan, dengan pengunjung luar negeri yang begitu banyak itu. Perlu dipromosi lah ini nanti. Perlu dipromosi, tentu juga daerah Lombok Timur juga memiliki badan promosi wisata kan. Itu nanti coba kita compare. Nanti mungkin bisa diekspos lah ini. Oke, saya lanjut lagi Pak Harun. Selanjutnya sering yang sebenarnya lokal juga banyak sekali yang penggemarnya. Kemarin juga teman-teman yang dari sekolah saya itu banyak sekali penggemarnya. Setelah dilihat, oh ini bagus wisatanya Pak, kemungkinan dia bilang oh belum diresmikan atau diresmikan atau bagaimana, yang sebenarnya harus dipromosikan. Ya. Siap Pak Harun ya. Nanti paling tidak nanti wisata yang wisata apa namanya? Wisata air terjun Tibu ya. Air terjun Tibu Buntar ini. Tibu. Ya. Oh sorry. Air terjun Tibu Buntar ini tidak bisa dipromosikan nanti ya. Kalau kita lihat ya, kalau di sini Jeruk Manis sudah jelas lah kan, itu kan nanti pengolahannya sudah jelas di situ. Mungkin ini akan menjadi daya tarik juga nanti pengunjung lain selain di Titik Batu, di Desa Wisata Kembang Kuning dan pemandian Jeruk Manis. Di Tibu Buntar ini juga menjanjikan besar kan. Nah, oleh sebab itu tentu menjadi PR bersama lah. Nah, tapi yang menarik bagi saya pribadi ya, kita teman-teman dari ACT itu, kita lihat pengelolaan pekarangannya sangat rapi sekali. Itu dari kandangnya, dari tamannya, karena sebagian besar ya saya lihat di perjalanan. Selanjutnya kalau di Kembang Kuning itu kita lihat setiap minggu kadang ada dari tamu-tamu yang terutama sekali dari kabupaten, dari provinsi, tetap dia bertamu dan tetap dia berkunjung, apalagi yang dari mancanegara juga ya. Kita lebih untuk kenal yang di Desa Kembang Kuning ya. Kembang Kuning Ya, di Desa Desa Wisata Kembang Kuning namanya Sarang Walet ya. Sarang Walet itu banyak sekali pengunjungnya, terutama sekali hari Minggu dan hari Sabtu. Dan juga ada sebagian dia nginap langsung karena dia punya homestay banyak di Desa Kembang Kuning itu. Namanya juga ada namanya Rumah Kembang Kuning. Ya, Rumah Kembang Kuning namanya. Ada juga homestay-nya namanya Rumah Bangket. Rumah Bangket. Ya. Ya sempat lewat tadi. Ya, mana tadi kan? Iya. Nah, kalau saya lihat setiap saya lihat kadang saja ada tamu yang mengunjungi, terutama sekali yang di air terjun Sarang Walet itu. Karena kalau kita lihat di sana sangat menarik, seperti gua dia. Itu kadang di perjalanan itu kita masuk ke sungai dan agak
dalam tempatnya itu. Oke, luar biasa Ya. Pak Ya, ya. Pak Harun ya. Ya. Jadi itu terkait dengan pengelolaannya, pengelolaannya juga Ya. luar biasa sekali Ya. zona wisata yang di sini kan. Ya. Mungkin kita langsung pindah ke salah satu narasumber kita juga, ya, narasumber kedua kita ya, Pak Kurniawan SPD ya. Ini salah satu juga adinda saya juga ya, mudah-mudahan bisa mengelola wisata di apa namanya Bejurut Baru. Saya minta juga sedikit informasi ya terkait dengan zona wisata kita yang ada di sini tuh. Pengelolaan seperti apa, dampaknya terhadap masyarakat sekitar itu. Oke, silakan Pak Kurniawan SPD. Baiklah, jadi di sini mungkin saya sedikit bercerita ya, karena saya juga punya saudara di sini, melihat dampak perekonomian yang ditimbulkan di sini seperti apa yang diceritakan sama Pak Harun tadi itu sangat-sangatlah berarti begitu. Misal yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali begitu, tapi mereka bisa berbahasa Inggris, dia bisa jadi pemandu wisata di sini tuh, dia bisa mengantarkan kamu ke tempat wisata tujuan gitu. Itu salah satunya. Kemudian bagi masyarakat setempat juga saya lihat dia bisa berjualan. Nah, dari pengunjung yang ada, mereka bisa menjual produk-produk lokal begitu di sini. Nah, tapi di sini saya mungkin tidak menceritakan bagaimana tentang situasi yang ada di sini, karena kan saya hanya di sini tuh sebatas mengamati gitu. Terlebih saya bercerita di lokasi tempat saya tinggal di sana di Bejurut Baru, karena di sana juga ada wisata yang tidak kalah menariknya, namanya Gunung Kukus. Nah, Coba itu gimana Gunung Kukus itu? yang akan mau didanai sama pemerintah desa sekarang gitu. Ini lagi-lagi membangunnya, jalan-jalan ditanami bunga-bunga. Dia mencontoh daripada desa sebelah gitu, yaitu desa Kembang Kuning dan desa Jeruk Manis. Nah, disinilah desa percontohan yang akan diikuti oleh desa-desa sebelahnya seperti desa Bejurut Baru dan desa-desa yang sebelah juga di Suketain misalnya di sana. Nah, sekarang besar-besaran itu pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pengelolaan wisata Gunung Kukus yang ada di Bejurut Baru. Nah, mungkin itu sekilas dari saya gambarannya ya. Gambaran tentang wisata. Luar biasa sekali ya narasumber kita pada malam hari ini. Ini Lombok Timur, zona wisata yang luar biasa di sini. Jadi video kita malam ini disuguhkan pakai sarung gitu ya. Ini tradisinya kita nginep di sini, tarifnya sangat murah meriah lah. Nah, semoga kedepannya tetap kita bangun komunikasi dengan Pak Harun ya. Ya. Insya Allah nanti kalau saya berkunjung ke Lombok lagi bersama teman-teman dari tim yang di Sumbawa, kita akan kunjungi di tempat Pak Harun. Nah, jadi bagi teman-teman di sana pengelola wisata khusus yang ada di Kecamatan Lunyuk ya, Selatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ini. Jadi pengelola wisata, desa wisata itu butuh sinergisitas ya, semua pihak, pemerintahnya, LSM setempat, masyarakat, begitu pun dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih-lebihnya kan. Oleh sebab itu, berbicara wisata bukan hanya berbicara tentang kebahagiaan saya, tapi berbicara juga tentang peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak dari wisata itu sendiri. Kira-kira itu diskusi kita malam hari ini. Insya Allah kita akan wawancara juga nanti ke beberapa titik ya, baik yang ada di Kembang Kuning, pengelolaan wisatanya, desa wisatanya seperti apa, sampai booming gitu. Sampai orang kalau sudah dengar namanya Kembang Kuning itu sudah surga, sepian surga di Nusa Tenggara Barat ya. Bukan hanya orang di Nusa Tenggara Barat saja, tapi luar, bahkan mendunia ini ya. Bukan Lombok itu, NTB itu bukan terkenal rinjaninya saja, tapi desa wisatanya juga bukan fiktif, tapi faktanya luar biasa sekali ya, pengelolaannya, keindahannya. Tentu ini akan menjadi PR kita bersama. Nah, lebih-lebih apa masukan tadi dari Pak Harun ya sama Pak Kurniawan terkait dengan dua wisata yang tidak kalah menarik lagi. Ada Gunung
Kuskus, ya Gunung Kuskus. Oh, Gunung Kukus ya, di mana ini kukus itu apa? Kayak menguap ya. Ya, Nah, sejenis uap lah. Gunung Kukus ini sempat dulu juga ke sana saya. Tapi saya nggak tahu seperti apa kondisi sekarang kan. PR bagi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk mengeksplor wisata-wisata yang menjanjikan yang bisa nanti mendongkrak juga itu kan pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukan hanya wisata-wisata terkenal, tapi wisata yang belum terkenal ini penting untuk dipromosikan. ya, ya. Paling tidak ya nginep langsung lah ke sini kan. Nah, sehingga nanti pemerintah yang memiliki kebijakan di sini seperti dinas pariwisata kan, bisa memproyeksikan itu nanti atau mengagendakan lah apa disampaikan Pak Harun tadi untuk dianggarkan, diresmikan. Nah itu ini akan menjadi nilai tambah lah untuk desa sendiri kan. Kira-kira itu malam hari ini wawancara sederhana kita, ngobrol pintar, ngobrol santai dengan jamuan kopi Lombok yang sangat luar biasa dan penginapan yang sangat sangat bukan fantastis ya, sangat alami tapi menjanjikan kebahagiaan sendiri di situ. Pak Ron, terima kasih banyak atas waktunya wawancaranya. Pak Kurniawan, mungkin wakili saja ya closing statement atau sebelum ditutup apa yang perlu disampaikan sama Pak Harun terkait dengan wisata atau saya katakan tadi itu selipkan pendidikan. Bagaimana apa harapan Pak Harun ke depannya untuk kemajuan desa yang ada di desanya Pak Harun ini? Mungkin bisa kita didengarkan langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur atau pejabat-pejabat yang memiliki kebijakan di situ. Silakan Pak Harun. Terima kasih. Jadi harapan kami yang pertama mohon kita dipromosikan dan yang kedua bagaimana supaya secepatnya lah untuk disampaikan kepada yang berwajib, terutama sekali di Dinas Pariwisata. di wisata supaya kita lebih dikenal sampai mancanegara. Luar Itu biasa. harapan kami dan mudah-mudahan dampaknya kepada generasi muda supaya dia tidak banyak pengangguran gitu. Karena kita di sini di desa terpencil terutama sekali, karena banyak kita lihat anak-anak kita banyaknya pengangguran. Kenapa? Karena kemungkinan lowongan kerjanya yang begitu Sempit. sempit. Nah itu harapan kami, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada yang berwajib. Siap, insya Allah kita akan Terima sampaikan kasih. langsung Pak Harun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Pak Kurniawan SPD. Ya, saya kira saya hanya sedikit menambahkan, cukup jelas tadi yang saya sampaikan sama Pak Harun. Ya, ke depan saya harap kepada Badan Promosi Pariwisata daerah. daerah Lombok Timur agar lebih memperhatikan lagi wilayah-wilayah wisata yang ada di utara ini begitu. Jangan kita hanya sebagai wisata kita itu dikunjungi oleh lokal-lokal saja. Kita ingin yang dari mancanegara juga mengunjunginya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Harun, Pak Kurniawan malam hari ini. Jamuannya dan penginapannya sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman Ekosistem Channel TV, ada beberapa harapan-harapan yang perlu disampaikan di situ, yang mungkin nanti bisa dieksekusi Pak Kurniawan ya. Jadi untuk pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khusus Dinas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah banyak lokasi yang perlu dipromosikan. Di samping dipromosikan, tentu butuh pembiayaan kan. Kalau menjanjikan akan mendapatkan penghasilan yang besar, kenapa enggak untuk dibiayai pariwisata yang disampaikan tadi itu kan. Satu dua wisata tadi itu, fokus sama air terjun Timur Buntar ini di Kabupaten Lombok Timur. Inilah kunjungan kita pada malam hari ini, teman-teman Ekosistem Channel TV. Tetap ikuti video-video kami, tayangan-tayangan yang akan kami sajikan, independen, terdepan, dan edukatif. Hanya di Ekosistem Channel TV
bantu kami untuk like, comment, and subscribe.